Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Qin Caihe dengan amarahnya yang paling panas memarahi, "Diam. Lakukan sesuatu atau jadilah pengamat yang tenang." Mengungkapkan kelemahan seseorang, apa maksudnya? Wajah Yi Liansing juga menjadi dingin, pengikut sekte keinginan tidak punya sopan santun. "Jika tanganmu gatal, mari kita bertanding." Chu Xing mengkhawatir Jiang Fan terluka. Ji Ruyue yang mengungkapkan latar belakangnya menghilangkan keuntungan utama yang dimilikinya dalam pertempuran. Bahkan Chu Xingmeng yang biasanya lembut pun menatap marah ke arah Ji Ruyue, "Kamu keterlaluan. Mereka sedang berduel. Apakah kamu tidak menyebabkan kerusakan?" Ji Ruyue tidak menyangka ketiga murid perempuan dari sekte berbeda begitu protektif terhadap Jiang Fan. Dia mundur dan mendekati Si Liusu. Si Liusu tertawa pelan, "Apa bedanya? Apakah kamu masih berpikir saudara muda Jiang bisa menang?" Hahaha. Dengan perlindungan Si Liusu, Ji Ruyue mendapatkan kepercayaan diri, meletakkan tangannya di pinggangnya yang ramping, dan tertawa dingin dengan suara tajam. "Tepat. Jika kau ingin Jiang Fan tetap hidup, kau harus memohon pada kakak seniorku." Jika suasana hatinya sedang baik, Jiang Fan akan selamat. Ketiga gadis itu marah sekali. Wanita ini sungguh menyebalkan. Jiang Fan juga meliriknya dalam-dalam, tatapannya dingin, "Aku akan mengurusimu nanti." Ji Ruyue menepuk dadanya, mengerutkan kening, "Oh, aku sangat takut. Aku tidak berani." Saat dia berbicara, matanya penuh dengan ejekan. Membuat para pengikut sekte keinginan tertawa terbahak-bahak. Keselamatannya sendiri tidak pasti, dan dia mengancam adik perempuan Ji. Apakah dia pikir dia bisa bertahan melawan Fu Chaohun? Bahkan jika Fu Chaohun mengampuni dia, bisakah dia melawan kita semua? Menurutku dia tidak hanya tidak punya akar roh, tapi juga tidak punya otak. Jiang Fan mengabaikan mereka. Dia menatap Fu Chaohun dan perlahan mengangkat pedang hitamnya. Fu Chaohun terkekeh, "Jadi, kemampuan terbaikmu adalah ilmu pedang. Kultivasimu jauh lebih rendah dariku, dan sekarang rahasiamu terbongkar. Kau masih berani mengangkat pedangmu melawanku. Baiklah, atas keberanianmu, aku akan memotong tanganmu dan membiarkanmu pergi." Klang klang klang. Dia memetik senar sitar dengan cepat, memancarkan gelombang suara yang sangat kuat. Wajah Si Liusu sedikit berubah, dia segera mengencangkan kendali, mundur, dan berteriak. "Mundur semuanya. Hati-hati jangan sampai terluka." Tidak perlu diingatkan olehnya. Para pengikut sekte keinginan sudah menutup telinga mereka kesakitan, dan mundur. Mata Ji Ruyue menunjukkan keterkejutan, hanya akibatnya saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Teknik kultivasi sekte suara surgawi memang hebat. Dia tidak dapat membayangkannya. Menghadapi gelombang suara secara langsung, bahaya apa yang akan ditimbulkannya. Si Liusu tidak lagi berbicara dengan enteng. Tatapannya ke arah Fu Chaohun menjadi serius, tidak melihatnya selama setahun, kekuatan orang ini telah meningkat pesat. Sebelumnya, saya tidak takut dengan serangan gelombang suaranya. Tapi sekarang, dia tidak melanjutkan. Tetapi maknanya jelas, itu bukan lagi sesuatu yang dapat ia hadapi secara langsung. Ji Ruyue terkejut, bahkan kakak senior tidak bisa menahan gelombang suara. Lalu Jiang Fan adalah. Dia melengkungkan bibirnya dengan ekspresi senang, ingin sekali melihat keadaan Jiang Fan yang menyedihkan. Sama seperti hari ketika dia diusir oleh Wakil Presiden Chen di depan perwakilan berbagai sekte, dan pergi dengan malu. Namun, ketika dia melihat Jiang Fan, ekspresinya membeku. Bab 263, Harta Karun untuk Kehidupan. Hanya untuk melihat Jiang Fan menghadapi gelombang suara yang mematikan. Tidak ada perubahan ekspresi. Dia mengangkat pedang hitam dengan ringan, dan sebelum gelombang suara itu tiba-tiba menebaskan pedangnya. Bintang langit dan bumi jatuh. Rasanya seperti suara guntur yang meledak di telinga. Para murid yang hadir, masing-masing dari mereka, gendang telinganya tertusuk oleh rasa sakit. Telinga mereka hanya dipenuhi suara dengungan. Ji Ruyue yang sudah siap, telah menyegel telinganya dengan kekuatan spiritual.
Namun, saat pedang itu diayunkan, suara ledakan guntur yang mengerikan itu masih menembus lapisan kekuatan spiritual, menyebabkan telinganya terasa sangat sakit. Matanya yang indah membelalak, memperlihatkan sedikit keheranan, ilmu pedangnya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Dulu ketika dia berlatih di dalam ruangan, kekuatannya sudah mengesankan. Tetapi jika dibandingkan dengan sekarang, itu tidak ada apa-apanya. Dia yang siap ternyata begini. Apalagi yang lainnya. Beberapa saat yang lalu, para pengikut sekte keinginan yang mengejek Jiang Fan karena melebih-lebihkan dirinya sendiri semuanya terengah-engah. Kekuatan pedang ini, mereka bertanya pada diri sendiri, tidak dapat ditahan. Tangan si Liusu yang memegang kendali tiba-tiba mengencang, juga dikejutkan oleh ledakan guntur yang mengerikan itu. Ilmu pedang apa ini? Kekuatannya luar biasa. Suara ledakan guntur yang amat dahsyat itu tak hanya menggemparkan semua orang yang berada di lokasi kejadian. Ia juga menyebarkan gelombang suara yang masuk. Jari-jari Fu Chaohun yang memainkan sitar juga bergetar, mengeluarkan beberapa helai suara. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, ada apa dengan jurus pedangmu? Meskipun Jiru Yue telah mengingatkannya. Tetapi dia tidak pernah menduga kekuatan jurusnya akan sekuat ini. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu aku perlu memberitahumu? Hati Fu Chaohun menegang, dia tidak berani meremehkan Jiang Fan lagi. Seketika ke-10 jari itu menekan senar sitar, memetik dengan cepat, sambil berseru, kalau begitu, cobalah teknik jalur suara terkuatku. Phoenix Nirwana. Dalam sekejap, puluhan gelombang suara membelah udara disertai suara siulan, mengepung dan menyapu Jiang Fan dari segala arah. Setiap gelombang suara membuat jantung seseorang berdebar-debar. Tidak diragukan lagi mereka dapat dengan mudah memotong anggota tubuh seseorang. Apalagi jumlahnya yang sangat banyak. Hati ketiga wanita Yi Lianxing langsung menegang. Fu Chaohun mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia menyeringai jahat, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Tangannya tak pernah berhenti, mengirimkan gelombang demi gelombang suara bagai badai yang dahsyat. Di bawah serangan padat seperti itu, siapa di antara barisan yang sama yang bisa menangkisnya? Saat ini dahi si Liusu sudah dipenuhi keringat dingin. Aku meremehkannya. Jiru Yue juga merasakan kengerian di dalam hatinya, menelan ludahnya, dan berkata, kakak senior, jika itu kamu, bisakah kamu menang? Si Liusu menggertakkan giginya erat-erat. Menggelengkan kepalanya dengan enggan, tidak mungkin sama sekali. Serangan sekuat itu hanya bisa ditangkis jika seseorang memiliki harta pertahanan tertinggi, kalau tidak, kekalahan sudah pasti. Setelah mengatakan hal itu, dia masih merasa terhina, dan mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri. Tapi, jangan bicara tentang aku, melihat ke seluruh tanah 9 sekte, di antara generasi yang sama, hanya Xia Chaoge dan beberapa keajaiban lainnya yang bisa menahan serangan ini. Jiru Yue tersentak kaget. Apakah serangan kekuatan penuh Fu Chaohun menjadi begitu mengerikan? Kalau begitu, Jiang Fan pasti akan hancur. Tetapi saat dia melirik, dia mendapati mata Jiang Fan tampak tenang. Dia dengan santai mengayunkan pedang hitam, membubarkan gelombang suara yang mendekat dengan ledakan guntur. Namun ke-10 jari Fu Chaohun bergerak makin cepat. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang tidak sehat, tahukah kau mengapa karya ini disebut Phoenix Nirvana? Nirvana berarti kelahiran kembali. Begitu bagian ini dimulai, tidak akan ada habisnya sampai musuh dipadamkan oleh gelombang suara. Saya belum pernah melakukannya dengan kekuatan penuh. Kau, Jiang Fan, yang pertama. Jadi, kamu harus merasa bangga bahkan saat meninggal. Jiang Fan tetap tidak tergerak. Dia mengayunkan pedang hitam dengan tertib, tidak terpengaruh oleh gelombang suara. Tangan lainnya secara diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual. Melihat Jiang Fan masih berjuang dengan sia-sia, senyum Fu Chaohun semakin nakal. Ilmu pedangmu sudah tidak berguna lagi. Mati dalam keputusasaan. Siapa yang tahu? Jiang Fan berkata dengan tenang, siapa bilang aku hanya tahu ilmu pedang? Tangan kirinya yang terisi dengan kekuatan spiritual tiba-tiba menunjuk ke arahnya melalui udara. Energi ungu berasal dari timur. Mendesis. Seberkas cahaya ungu, bagaikan kilat, menembus udara. Ia memukul sitar kuno di tangan Fu Chaohun. Dengan ledakan keras,
Sitar kuno itu meledak di tempat. Sinar ungu yang kuat ini tidak kehilangan momentumnya, langsung menghantam dadanya. Karena lengah, Fu Chaohun terkena tembakan di dada. Seluruh orang itu terlempar dari posisi duduknya. Fu Chaohun mengerang kesakitan, sambil menatap dadanya. Lubang darah setebal jari terlihat jelas. Melihat sitar kuno yang hancur, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Sitar kuno ini merupakan artefak sihir tingkat menengah yang langka. Itu benar-benar hancur oleh teknik satu jari Jiang Fan. Jika tidak karena ia menghalangi sebagian besar kekuatan sinar ungu, jantungnya pasti tertusuk dan mati di tempat. Melihat Jiang Fan menghancurkan gelombang suara yang tersisa dengan pedang hitam, dan dirinya sendiri telah kehilangan sitar kuno terkuatnya. Jantungnya bergetar, di mana dia masih berani bertarung. Dia bangkit dan berlari. Jiang Fan menghancurkan gelombang suara terakhir yang masuk dan menatap Fu Chaohun yang melarikan diri. Matanya menyipit, mencoba lari. Kekuatan spiritual mengalir di bawah kakinya, dan teknik gerakannya aktif dalam sekejap. Dalam lompatan beberapa zang, meninggalkan bayangan di tempatnya, dia muncul di belakang Fu Chaohun. Merasakan aura mendekat di belakangnya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia dengan ganas menghunus belati berkilau, berbalik dan menusuk. Namun, yang membuat pupil matanya mengecil adalah Jiang Fan dengan santai mengulurkan telapak tangannya dan meraih belati itu. Dengan cengkeraman kelima jarinya, belati itu berubah bentuk. Segera setelah itu, kelima jarinya mengepal, meninju lengan Fu Chaohun. Retakan. Suara retakan tajam menyebar ke seluruh pemandangan. Fu Chaohun terlempar lagi, menghantam keras bangku batu di paviliun. Mendesis. Fu Chaohun, yang menderita pukulan terus-menerus, tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Jiang Fan membawa pedangnya, berjalan perlahan, dan berkata dengan tenang. Sudah kubilang, kamu tidak sekuat yang kamu kira. Sebelumnya, aku mengabaikan provokasimu. Tapi kamu terus-menerus memaksakan keberuntunganmu. Dia mengarahkan pedang ke leher Fu Chaohun. Hanya dengan memutar pergelangan tangannya, dia bisa menggorok lehernya sendiri dan bunuh diri. Pada saat ini, Fu Chaohun akhirnya menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Jiang Fan yang tampaknya biasa saja ini adalah seorang pria kuat yang sangat terampil. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Gong Kai sangat menyukai Jiang Fan. Itu karena Jiang Fan luar biasa. Tunggu, jangan bunuh aku, kita bisa membicarakan ini. Menghadapi kematian, Fu Chaohun juga membuang harga dirinya. Dia berulang kali membungkuk dan memohon belas kasihan. Jiang Fan tetap tidak tergerak, matanya dipenuhi niat membunuh. Kau menjebak kami hingga hampir dikubur di perut binatang iblis, kemudian rampas harta kami tanpa malu-malu, dan bahkan menindas serta melukai kakak senior Yi Lianxing. Apakah kamu pernah menyesalinya saat itu? Sekarang kau memohon belas kasihan, sudah terlambat. Dia segera memutar pergelangan tangannya, berniat untuk menggorok lehernya dengan kejam. Tapi pada saat ini, di dekatnya, Ming Yulian yang sangat lemah, berusaha bertahan, berkata, tunggu. Tuan Muda Jiang, aku akan menukarkan sebuah harta, dengan nyawanya. Bab 264 Serangan Binatang. Jiang Fan berhenti. Dibandingkan dengan kehidupan Fu Chaohun yang tidak berharga, minatnya pada harta karun itu tentu lebih besar. Katakan padaku, harta karun apa? Jangan bilang itu hanya batu kristal dan pil. Aku tidak peduli dengan itu. Dia dengan santai mengeluarkan token kristal senilai 100.000 dan melambaikannya di depannya. Ekspresi wajah Ming Yulian sedikit berubah, dan dia dengan canggung menarik tangannya dari dalam jubahnya. Dia sebenarnya berencana menggunakan beberapa benda biasa untuk menyingkirkan Jiang Fan. Siapa yang mengira Jiang Fan begitu kaya? Tampaknya benda-benda biasa tidak dapat menggerakkannya. Jika dia ingin menyelamatkan murid utama Sekte Suara Surgawi, dia harus mengorbankan segalanya. Dia melirik Fu Chaohun. Meskipun dia mencoba meninggalkannya sendirian di atas kapal tadi, membuatnya merasa sangat kecewa. Dia masih menjadi murid utama Sekte Suara Surgawi, harapan masa depan sekte mereka. Jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya.
Sambil menggertakkan giginya, dengan rasa sakit dan enggan, dia membuka kotak kayu panjang yang diikatkan di punggungnya dan membelainya untuk terakhir kalinya. Melihat ini, Fu Chaohun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Penatua Agung, ini adalah artefak ajaib yang dapat mengikat kehidupan milikmu. Kau akan memberikannya padanya. Meski dia egois, sedikit rasa bersalah akhirnya muncul di hatinya. Alis Jiang Fan berkedut. Artefak sihir yang mengikat kehidupan itu disebut sebagai harta karun yang diandalkan oleh seorang praktisi kuat, yang mampu melepaskan sebagian besar kekuatan mereka. Dari arti harfiahnya, orang dapat mengetahui bahwa itu sangat kuat. Saat Ming Yulian membuka kotak kayu itu, sebuah sitar kuno berwarna putih dengan nuansa klasik terlihat. Setiap senarnya sebening kristal, jelas terbuat dari urat binatang iblis di alam formasi inti. Badan sitar diukir dari kayu kuno yang tidak diketahui, diukir dengan rune unggul. Seluruh instrumen memancarkan cahaya roh, memancarkan aura yang luar biasa. Artefak sihir kelas atas. Jiang Fan diam-diam merasa kagum. Artefak seperti itu hanya layak dimiliki oleh para tetua dan master sekte 9 sekte. Murid-murid tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ming Yulian, dengan wajah yang menunjukkan keengganan yang kuat, menyerahkannya kepada Jiang Fan. Saya hanya meminta Tuan Muda Jiang untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa Fu Chaohun. Jiang Fan merenung sejenak dan berkata, baiklah. Namun, saya perlu Anda menulis surat hadiah tanpa kompensasi. Kalau itu milik orang lain, dia pasti mengambilnya saja. Namun karakter Ming Yulian membuatnya waspada. Dia sekarang terluka parah dan tentu saja tampak lemah. Saat lukanya sembuh, jika dia mengaku Jiang Fan telah mengambil barang-barangnya saat dia lemah, dia tidak akan berdaya. Dan dia adalah tetua agung dari 9 sekte, sedangkan Jiang Fan hanyalah seorang murid. Kalau begitu, kemana Jiang Fan akan mencari keadilan? Apa maksudmu? Mata tua Ming Yulian membelalak karena marah. Apakah menurutmu aku, seorang wanita tua, akan menarik kembali kata-kataku? Sebenarnya, dia memang mempunyai pikiran seperti itu dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan sitar kuno dengan kualitas terbaik setelahnya, dia pasti akan mencari cara untuk mendapatkan sitar tersebut kembali. Dia tidak pernah menyangka Jiang Fan akan bersikap begitu berhati-hati dan waspada terhadapnya. Jiang Fan menyentuh leher Fu Chaohun dengan ujung pedangnya, tanyakan saja apakah kamu akan menuliskannya atau tidak. Mata Ming Yulian berkedut, dan dia mengutuk Jiang Fan dalam hati. Dengan wajah muram, dia terpaksa mencelupkan lengannya ke dalam darah dan menulis surat berdarah di tempat itu juga. Baru saat itulah Jiang Fan tersenyum. Dia mengambil sitar kuno dan surat darah itu. Apakah kamu akan melepaskannya sekarang? Ming Yulian menatap Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum. Sambil membawa sitar kuno, dia dengan tegas berbalik. Namun dia tidak menyimpan pedangnya. Sebaliknya, dia menatap Jiru Yue yang memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Melihat Jiang Fan berjalan ke arahnya, dia menggigit bibir merahnya dan memaksakan senyum. Jiang, adik muda Jiang. Selamat atas kemenanganmu yang sempurna. Jiang Fan berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan tenang, apakah aku harus berterima kasih padamu karena telah mengungkapkan fondasiku? Sambil berkata demikian, dia menebas udara dengan pedangnya. Ki pedang yang kuat menembus udara, menciptakan suara gemuruh. Xie Liusu, yang berdiri di samping, mengubah ekspresinya dan meraih Jiru Yue, lalu melompat ke udara. Dengan suara robekan, kuda di bawah Jiru Yue terbelah dua. Adegan berdarah ini membuat Jiru Yue ketakutan dan pucat, tubuhnya yang halus gemetar. Ekspresi Xie Liusu juga sangat berubah. Dia berteriak dengan marah, Jiang Fan. Apa maksudmu dengan ini? Menyerang orang-orang di depannya, murid utama sekte keinginan. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Jiang Fan berkata dengan dingin, bukankah maksudku jelas? Dia menatap Jiru Yue dengan dingin, aku tidak pernah berdebat denganmu tentang semua kata-kata ejekanmu di masa lalu. Tetapi kamu tidak bertobat, malah menjadi semakin jahat, dan sekarang kamu bahkan membocorkan teknik kultivasiku kepada musuh ketika aku bertarung dengan musuh yang kuat. Hatimu pantas mati. Jiru Yue merasa bingung.
Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu Jiang Fan begitu berkuasa, dia tidak akan berani bersikap begitu sembrono, bahkan dengan keberanian 100 kali lipat. Sekarang dia dalam masalah besar. Dia menatap si Liusu dengan tatapan memohon dan tak berdaya untuk meminta bantuan. Kakak senior, tolong aku. Si Liusu juga sakit kepala. Siapa gerangan yang menyebarkan rumor bahwa Jiang Fan adalah orang tak berguna yang tak punya akar roh? Dia sudah bisa mengalahkan murid utama Sekte Suara Surgawi. Tidak jauh lebih lemah darinya. Memprovokasi musuh yang begitu kuat juga merepotkan baginya. Namun Jiru Yue adalah adik perempuannya, dan sebagai murid utama Sekte Keinginan, dia tidak bisa hanya berdiam diri saja. Dengan enggan, dia terus membela Jiru Yue, berteriak, "Adik Jiang, Ru Yue memang melakukan kesalahan. Tapi dia dari Sekte Hasratku. Kalau ada hukuman, itu harus diputuskan oleh para tetua sekte kami. Jika kau percaya padaku, aku akan mengambilnya kembali, dan dia akan menerima hukuman yang setimpal. Percaya padamu." Jiang Fan terus berjalan ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi, cahaya dingin berkedip di matanya. "Bagaimana jika aku tidak mempercayaimu?" Si Liusu terpojok. Tidak ada jalan keluar. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia melirik Jiang Fan dan 3 orang di belakangnya, Yi Lianxing dan yang lainnya. Dia kemudian mempertimbangkan tim 6 orangnya sendiri. Sambil menghitung peluangnya, dia merasa pihaknya punya peluang menang yang lebih baik, jadi matanya berbinar saat dia hendak berteriak. Tiba-tiba, ombak raksasa menghantam dermaga. Lalu sebuah bayangan raksasa berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari sungai dan menggigit perahu yang ditumpangi Jiang Fan dan yang lainnya. Dengan suara retak, perahu itu digigit hingga hancur berkeping-keping. Separuh sisanya dengan cepat tenggelam ke dalam gelombang turbulen yang tiada henti. Semua orang yang hadir tercengang. Apa itu? Si Liusu tercengang. Namun, Ming Yulian menunjukkan rasa takut dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Cao Hun, lari! Cepat lari!" Wajah Fu Cao Hun juga menjadi pucat, dan dia membantu Ming Yulian melarikan diri ke pedalaman. Tak seorang pun yang lebih memahami apa yang mereka hadapi selain mereka sendiri. Jiang Fan juga tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah drastis. "Itu adalah naga banjir jahat sisik merah dewasa. Cepat, lindungi elang 1000 mil kami dan bawa kami keluar dari sini." Tidak ada waktu untuk memedulikan tumpukan mayat naga banjir jahat sisik merah. Setidaknya, mereka harus mengamankan perlengkapan misi mereka. Ketiga wanita itu, Yi Lianxing dan lainnya, bereaksi. Mereka segera menaiki kuda yang telah ditentukan, mengayunkan cambuk, dan dengan cepat memacu kereta mereka ke pedalaman. Jiang Fan mengikuti di belakang gerbong terakhir, menjaga bagian belakang. Si Liusu akhirnya bereaksi, melihat kedua sekte dengan ekspresi seperti itu. Bagaimana dia berani tinggal? Dia buru-buru berteriak, "Cepat! Mundur!" Namun, mereka masih selangkah terlambat. Bab 265 Bersukacita. Ombak belum reda ketika bayangan merah tua muncul kembali di sungai tanpa dasar. Ia melonjak keluar dari air, membawa serta ombak besar setinggi 10 kaki. Seekor naga banjir jahat bersisik merah raksasa, sebesar gunung kecil, melompat ke pantai. Wajahnya mengerikan, memancarkan aura menakutkan dari Raja Binatang. Tiba-tiba, lubang hidungnya yang tebal berkedut. Kepalanya menoleh ke arah tumpukan naga banjir jahat bersisik merah yang sudah mati tak jauh dari sana. Ia segera membuka mulutnya yang besar, sambil mengeluarkan raungan penuh amarah. Suara kasar itu menyebabkan gendang telinga si Liusu dan yang lainnya terasa sangat sakit. Kuda-kuda di bawah mereka ketakutan, berlari tak terkendali. Satu kereta khususnya, terjun ke dalam kekacauan karena kuda-kudanya panik. Kuda-kuda itu berlari ke berbagai arah, menyebabkan konvoi itu berputar di tempat, tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Mata berlumpur naga banjir jahat bersisik merah dewasa itu dengan cepat berubah menjadi merah darah, memancarkan sinar yang buas. Dengan dorongan kuat dari kakinya, tubuhnya yang tampak canggung dan besar melompat maju lebih dari 12 kaki, menghancurkan sebagian besar kereta di bawahnya dalam sekejap. Beberapa pengikut Sekte Keinginan, melihat bahaya, meninggalkan kereta dan melarikan diri. Kuda-kuda tersebut dihancurkan menjadi bubur.
Muatan di dalam gerbong juga hancur lebur. Hati si Liusu berdarah. Barang-barang misinya hancur total yang berarti dia telah gagal melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Merasakan aura mengerikan dari naga banjir jahat bersisik merah raksasa, si Liusu bergidik dan berkata, "Ini adalah binatang iblis lapis kedua formasi inti, kita harus lari." Bagaimana mungkin mereka bisa berhadapan dengan raja binatang setingkat ini? Bertahan hidup dari rahangnya saja sudah merupakan keberuntungan besar. Namun, naga banjir jahat bersisik merah mengabaikan mereka. Ia menatap tajam ke arah Jiang Fan dan yang lainnya. Karena dari mereka tercium aroma darah banyak naga banjir jahat bersisik merah kecil. Terutama dari Jiang Fan, yang mencium aroma paling kuat. Itu berarti mereka yang membunuh keturunannya tidak diragukan lagi adalah mereka. Dengan geraman yang hampir seperti katak, ia melompat maju lebih dari 10 kaki lagi, dengan cepat mengejar mereka. Kelopak mata Jiang Fan berkedut sedikit. Benda ini begitu ganas bahkan di darat. Tak heran Ming Yulian, sang tetua agung, secara ceroboh kehilangan satu lengannya karenanya. Melihat kereta-kereta itu dengan cepat disusul, Jiang Fan berhenti dan berkata, "Teruslah maju, jangan berhenti." Dia dengan tegas membuka kotak kayu itu, dan mengeluarkan sebuah sitar kuno berwarna putih salju. Ini pertama kalinya menggunakan artefak sihir kelas tinggi. "Semoga tidak mengecewakan saya," Jiang Fan bergumam pelan sambil menancapkan sitarnya ke tanah. Lalu, dia menahan napas dan memusatkan pikirannya, tangannya tiba-tiba menekan senar. Si Liusu, yang melihat dari kejauhan, terkejut dan berseru, "Apakah dia gila? Dia benar-benar berencana untuk menghadapi Raja Binatang Buas itu sendirian." Jiru Yue menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Jiang Fan yang sendirian melawan makhluk mengerikan. Kontras yang ekstrim itu meninggalkan dampak yang luar biasa di hatinya. Apakah ini benar-benar murid Sekte Awan Hijau yang dulu dipandang rendah olehnya? Menanggapi hal itu, Ming Yulian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia masih berniat menantang binatang buas ini sendirian. Saya bahkan kehilangan lengan karena kecelakaan itu. Meskipun kekuatan binatang ini berkurang di darat, sehingga membatasi kemampuan surgawi bawaannya. Bagaimana mungkin Jiang Fan yang masih junior bisa mengatasinya? Yi Lianxing, Qin Caihe, dan Chu Xingmeng tersentak. Namun dengan naga banjir jahat bersisik merah tepat di belakang mereka, misi mereka untuk melindungi elang 1000 mil tidak memberi mereka waktu untuk berhenti. Mereka hanya bisa menoleh ke belakang dengan cemas. Sosok Jiang Fan yang sendirian dan rapuh terlihat sangat kontras dengan tubuh besar dan menjulang tinggi dari naga banjir jahat bersisik merah. Adegan ini terukir dalam pikiran setiap orang. Secara visual, ia meninggalkan kesan yang mendalam. Meski angin kencang menerpa dirinya, Jiang Fan tetap tidak tergerak. Dia dengan tenang menghitung jaraknya. Ketika naga banjir jahat bersisik merah hanya berjarak 20 kaki dan melompat ke udara lagi. Jiang Fan memanfaatkan momen itu dan dengan tegas mengaktifkan teknik raungan harimau dan naga. Dentang. Begitu dia memetik gitarnya, Jiang Fan merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam sepersekian detik, 1/10 kekuatan spiritualnya terkuras. Hal ini mengejutkannya. Artefak sihir tingkat menengah biasanya menggunakan tidak lebih dari 1% kekuatannya. Tetapi artefak kelas tinggi menghabiskan 10 kali jumlah itu. Namun, kekuatan yang dilepaskan juga mengejutkan Jiang Fan. Suara gemuruh yang mengguncang gunung bergema dan menggetarkan seluruh tempat. Naga banjir jahat bersisik merah di udara terkoyak oleh gelombang sonik, darah muncrat liar. Ini adalah Raja Binatang lapis kedua dari formasi inti, dengan sisik sekeras baja. Menerobosnya dengan artefak sihir tingkat menengah sudah merupakan tantangan. Namun, satu petikan saja dengan mudahnya merobek dagingnya. Jika aku mengeluarkan kekuatan penuhku. Mata Jiang Fan berbinar penuh harap. Naga banjir jahat bersisik merah itu jatuh ke tanah. Warna merah darah di matanya dengan cepat memudar menjadi kuning keruh, ketakutan tampak jelas dalam tatapannya. Ia merasakan bahaya Jiang Fan. Namun ketika mencium bau darah di tubuh Jiang Fan, ia pun meraung marah dan melompat sekali lagi. Bunyi sitar ini hampir tak dapat ditahan, tidak mencapai bagian dalamnya.
Asal bisa membunuh manusia ini dengan cepat, tidak akan ada masalah. Ia tidak menyadarinya. Itu hanya serangan percobaan. Melihatnya menghantam seperti gunung, Jiang Fan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya, jari-jarinya memetik dengan cepat, meninggalkan jejak-jejak. Pada saat ini, artefak sihir tingkat tinggi dan teknik kultivasi tingkat menengah tingkat bumi telah digabungkan. Melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimanapun gelombang sonik itu lewat, tanah berguncang seakan dibajak oleh lembu. Tumbuhan di sekitarnya patah dan beterbangan disertai suara retakan. Kotoran dan debu beterbangan ke angkasa. Adegan ini jauh lebih hebat daripada insiden di Aula Master Sekte Gongkai. Naga banjir jahat bersisik merah di udara menghadapi serangan gelombang sonik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara-suara robekan bergema, sisik-sisiknya terbelah seperti kertas, luka-luka dalam melintasi tubuhnya. Darah menyembur keluar bagaikan mata air. Naga banjir jahat bersisik merah itu meraung kesakitan, ketakutan tampak di matanya. Jelasnya, ia menyadari serangan sonik ini luar biasa kuatnya. Namun, Jiang Fan hanya berjarak sejengkal saja. Menghancurkannya akan mengubahnya menjadi bubur. Namun, ia segera menyesalinya. Dan sudah terlambat untuk menyesal. Karena dengan Jiang Fan mempertaruhkan segalanya, gelombang sonik itu menjadi semakin mengerikan. Kulitnya tidak hanya terpotong tetapi juga robek, membuatnya meraung kesakitan. Lalu, matanya merasakan sakit yang membakar. Karena ketakutan, ia menutup matanya, mencoba melindungi titik lemah itu dengan sisik kelopak matanya. Namun, dalam sekejap, rasa sakit yang menusuk-menusuk menembus matanya. Sisik-sisiknya telah pecah. Bagaimana dengan kelopak matanya? Kedua matanya hancur oleh gelombang sonik. Dan gelombang dahsyat itu menjalar langsung ke otaknya. Naga banjir jahat bersisik merah itu jatuh ke tanah sambil menggeliat kesakitan. Tubuhnya yang besar mengguncang tanah, menimbulkan kepulan debu setinggi puluhan kaki. Itu seperti gempa bumi. Pemandangan itu mengerikan. Jiang Fan tidak berhenti. Ia tak henti-hentinya melancarkan serangan sonik hingga naga banjir jahat bersisik merah itu perlahan berhenti melawan. Akhirnya, saat tengkurap, tubuhnya menegang, tak bergerak. Baru pada saat itulah dia berhenti. Ketanyaannya, dia tidak punya kekuatan untuk melanjutkan. Wajahnya pucat, kekuatan spiritualnya hampir terkuras. Hanya dalam 10 napas, dia telah menghabiskan 99% kekuatannya. Tetapi hasilnya menyenangkan. Raja binatang lapis kedua formasi inti terbunuh secara langsung. Semua orang di sekitar berhenti. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Xie Liusu diam-diam menyeka keringat di dahinya. Dia merasa beruntung bahwa naga banjir jahat bersisik merah telah menghentikan konflik mereka. Jika tidak, Ji Ruyue gemetar. Menatap tubuh Jiang Fan yang tampak rapuh, dia dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tanpa daya, dia berkata, "Kakak senior, aku." Xie Liusu tidak berani melindunginya lebih lama lagi. Dia menjauhkan diri darinya, sambil berkata tanpa daya, "Kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan dari saudara muda Jiang. Kakak senior tidak bisa membantumu." Bab 266 Jiwa Baru Lahir Kekuatan Besar Gua Manshen. Apakah kamu bercanda? Menyerang ke depan melawan prajurit yang begitu ganas sama saja dengan bunuh diri. Meskipun meninggalkan Ji Ruyue akan menjadi aib bagi reputasiku sebagai murid utama. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawa, kan? Yi Lianxing dan dua orang lainnya juga kembali dengan gembira, mata mereka penuh kekaguman saat menatap Jiang Fan. Mampu membunuh Raja Binatang pada level kedua formasi inti dalam pertarungan langsung. Ini pasti cukup untuk menempati peringkat 5 teratas di tanah 9 sekte. Ming Yulian, yang didukung oleh Fu Chaohun, juga kembali dengan penuh keterkejutan. Wajah tuanya merasa sedikit malu. Dia, seorang tetua agung yang bermartabat, lengannya digigit seekor binatang buas, namun dibunuh oleh seorang junior. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun kalau hal ini terbongkar? Sebagian besar kemampuan surgawi binatang ini hanya bisa digunakan di air. Kekuatannya di darat kurang dari 1/10 dari itu. Dia berkomentar, tidak yakin. Jiang Fan tidak menyangkalnya.
Kalau mereka ada di sungai, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada nasib tetua agung itu. Lagi pula, binatang ini sulit ditemukan di sungai. Teknik kultivasi gelombang suaranya hampir tidak akan menyebabkan kerusakan efektif apapun. Dan itu selalu dapat menggigit perahu, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam air. Jika itu yang terjadi, kekuatan bertarung Jiang Fan akan sangat terbatas. Itu akan menjadi masalah besar. Apa yang dikatakan tetua Ming itu benar, jawab Jiang Fan acuh tak acuh. Namun tatapannya sudah mengevaluasi bagian mana dari naga banjir jahat sisik merah yang berharga. Binatang kristal putih terakhir telah membawakannya cukup banyak harta. Naga banjir jahat sisik merah ini seharusnya tidak kalah berharganya. Ming Yulian memperhatikan tatapan Jiang Fan dan baru kemudian menyadari kekayaan luar biasa yang terbentang di depan mereka. Matanya terpaku pada mulut raksasa naga banjir jahat sisik merah. Matanya menyala-nyala dengan niat yang berapi-api. Bagaimanapun, makhluk itu menggigit lengannya untuk melindungi Fu Chaohun. Gigi di mulutnya tidak diragukan lagi merupakan bahan yang sempurna untuk membuat artefak sihir tingkat tinggi. Nilainya sungguh ekstrim. Dia segera berlari ke arah mayat naga banjir jahat sisik merah. Melihat ini, Yi Lianxing berteriak dengan marah, "Berhenti! Ini adalah rampasan perang saudara muda Jiang." Dia tidak percaya bahwa tetua agung Ming yang bermartabat akan tanpa malu-malu merampas rampasan perang seorang murid. Secara naluriah dia ingin bergegas menghampiri. Namun Jiang Fan menahannya dan berseru pelan, "Jangan pergi." Yi Lianxing terdiam. Saat berbalik, dia menemukan bahwa Jiang Fan tidak hanya tidak bergerak, tetapi Qin Caihe dan Chu Xingmeng juga dengan waspada mundur beberapa langkah. Setelah insiden dengan teratai hitam, mereka telah belajar pelajaran berharga dari Jiang Fan. Itu harus berhati-hati. Naga banjir jahat sisik merah di hadapan mereka sungguh ganas dan licik. Mereka tidak bisa bersikap ceroboh. Yi Lianxing tak dapat menahan diri untuk bergumam, "Bukankah kalian semua terlalu berhati-hati? Apakah naga banjir jahat sisik merah masih hidup?" Sementara dia berbicara, Ming Yulian telah melintas ke mayat naga banjir jahat sisik merah. Melihat keempat gigi tajam seukuran manusia di mulutnya, matanya menyala-nyala dengan intens. Mendapatkan 4 bahan artefak sihir kelas atas ini setidaknya bisa mengembalikan sebagian minat pada lenganku yang hilang. Dia mengulurkan tangannya yang lain, mencengkeram salah satu gigi tajam itu dan menariknya kuat-kuat. Namun, begitu dia mengerahkan tenaga, mata kuning retak naga banjir jahat sisik merah yang tampaknya sudah mati tiba-tiba berputar. Tiba-tiba meledaklah ledakan energi jahat yang dahsyat. Mulut raksasanya tertutup rapat. Aduh! Lengan Ming Yulian langsung digigit. Segera setelah itu, tubuh besar naga banjir jahat sisik merah berguling. Menarik lengannya sambil berteriak. Ming Yulian terlempar ke batu asah desa, pingsan di tempat. Maka dari itu, kedua lengan tetua agung sekte suara surgawi digigit. Direndahkan hingga menjadi seorang cacat. Keganasan naga banjir jahat sisik merah tetap tidak berkurang. Rongga matanya yang hancur menatap Jiang Fan, sambil mengeluarkan raungan kemarahan yang lemah. Namun ia tidak dapat lagi melancarkan serangan. Serangan terakhir merupakan upaya terakhirnya. Itu dimaksudkan untuk Jiang Fan. Namun sayang, Ming Yulian lah yang tertipu. Hal ini membuatnya jengkel dan tidak mau. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, keheningan pun terjadi. Menyaksikan semua ini, Yi Lianxing berkeringat dingin, wajahnya pucat. Binatang buas itu, berpura-pura mati tadi. Dia memegangi dadanya yang berdebar kencang, dengan mulut kering. Jika bukan karena Jiang Fan yang menahannya, nasibnya akan sama seperti Ming Yulian, atau lebih buruk. Qin Caihe menghela napas pelan sambil sedikit bangga, "Kakak senior Yi, sekarang apakah kamu mengerti mengapa kami begitu berhati-hati?" Chu Xingmeng menatap Jiang Fan dengan mata berbinar dan mengangguk sedikit, "Iya. Kita semua belajar ini dari kakak senior Jiang." Yi Lianxing menoleh ke arah Jiang Fan dengan rasa terima kasih yang amat besar, "Terima kasih, saudara muda Jiang. Kamu menyelamatkan hidupku." Jiang Fan mengangguk, "Saat Anda berada di luar rumah, sedikit lebih berhati-hati tidak ada salahnya." Dia lalu berjalan menuju mayat naga banjir jahat sisik merah.
Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa di antara gigi binatang itu, 4 di antaranya berukuran manusia dan sangat tajam. Menyentuhnya terasa sangat dingin. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan dengan paksa merobek satu. Dia lalu mengeluarkan botol airnya dan menuangkan air ke atasnya. Permukaan gigi segera mengumpulkan lapisan tipis es. Sambil berkonsentrasi, Jiang Fan mengalirkan sedikit kekuatan spiritual dan menebaskannya ke tubuh naga banjir jahat sisik merah. Suara mendesing. Adegan yang mencengangkan terjadi ketika hawa dingin yang hebat keluar dari gigi, membekukan setengah tubuh naga banjir jahat sisik merah. Jadi, kemampuan surgawi bawaan naga banjir jahat sisik merah berada di giginya. Tidak heran Penatua Ming ingin mengambil gigi itu. Jiang Fan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bahkan tanpa pemurnian apapun, kekuatan gigi ini menyaingi artefak sihir tingkat menengah. Jika mereka dapat menemukan ahli pemurnian yang terampil, mereka dapat diubah menjadi artefak sihir bermutu tinggi. Dia tidak ragu-ragu dan mencabut keempat giginya. Sisanya, kalian bertiga bagi di antara kalian sendiri. Jiang Fan mengantongi giginya. Sekarang tubuhnya sudah terisi dengan barang-barang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menenteng 2 pedang, mengayunkan sitar kuno, dan memiliki sejumlah token kristal, pil roh, dan berbagai benda lainnya. Dan sekarang, 4 gigi seukuran manusia. Dia tidak punya ruang tersisa sama sekali. Jadi, barang-barang yang tersisa harus dibagi di antara ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu gembira dan segera mengambil bagian tubuh yang mereka sukai. Adegan ini membuat para pengikut sekte keinginan merasa iri. Itu mayat raja binatang. Bahkan sisik termurah pun bisa dijual seharga ribuan batu kristal. Belum lagi kantong perut, cambuk binatang, dan tulang binatang. Bagaimana mereka bisa begitu beruntung hingga mendapatkan perhatian dari saudara junior Jiang? Apakah aku tidak secantik mereka? Ini sungguh tidak adil. Pada saat ini, Jiang Fan melirik sekte keinginan dan menyipitkan matanya, berkata, "Si Eliusu, haruskah kita melanjutkan penyelesaian skor kita?" Setelah beberapa saat, sebagian kekuatan spiritualnya pulih. Memainkan bagian dari teknik raungan harimau dan naga masih memungkinkan. Kelopak mata si Eliusu berkedut saat dia diam-diam mendorong Jiruyue ke depan. Wajah Jiruyue memucat, dan dia dengan gugup menggerakkan teratai emas setinggi 3 incinya, dengan hati-hati mendekati Jiang Fan. Tanpa menunggu Jiang Fan berbicara, dia berlutut dengan aktif dan memohon. "Adik Jiang, ini salahku. Aku minta maaf. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni aku." Jiang Fan tetap tidak tergerak dan perlahan menghunus pedang hitam. Dia bersiap untuk menyerangnya sekali. Tentu saja, itu hanya untuk melukainya dan memberinya pelajaran. Tugas mereka adalah mengawal elang 1000 mil ke sekte keinginan. Sebelum menyelesaikan tugasnya, mereka pasti tidak akan membunuh pengikut sekte keinginan. Jika tidak, akan sulit untuk mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Namun, hal ini membuat Jiruyue ketakutan setengah mati, karena ia mengira Jiang Fan akan membunuhnya. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Dia berbalik untuk melihat si Eliusu, yang tidak berniat membantunya. Dia menggertakkan giginya, dan memutuskan. "Adik Jiang, aku akan menukarkan sepotong informasi dengan nyawaku, oke?" Informasi. Informasi macam apa yang bisa begitu penting? Bahwa itu bisa menyelamatkan hidupnya. Jiang Fan bertanya, "Informasi apa?" Jiruyue berbicara dengan cepat. "Dalam perjalanan ke tempat ini, kami menemukan gua kekuatan besar jiwa baru lahir." "Apa?" Pupil mata Jiang Fan mengecil. "Gua kekuatan besar jiwa yang baru lahir." Napasnya langsung menjadi cepat. Dia tidak pernah menyangka kalau berita yang disebarkan Jiruyue bisa mengakibatkan gempa bumi dahsyat di negeri 9 sekte. Di mana itu? Bab 267, Lompatan Tebing. Jiruyue bertanya dengan hati-hati, "Jika aku mengatakannya, apakah masalah ini akan diselesaikan di antara kita?" Jiang Fan mengangkat pedang hitam, menunjuk ke naga banjir jahat sisik merah yang sedang dibagi oleh ketiga wanita itu, dan berkata, "Tidak hanya akan diselesaikan, kamu juga akan mendapat bagian dari tubuh Raja Binatang. Tentu saja, asalkan Anda tidak berbohong." "Apa?" Jiruyue sangat gembira. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya.
Siapa yang mengira Jiang Fan akan mendapat hadiah tambahan? Sedangkan untuk Naschen Soul Cave Mansion, dia tahu tempat itu berada di luar jangkauan seorang pengikut Foundation Establishment Realm sepertinya. Daripada menjaga gunung harta karun yang kosong, lebih baik menukarnya dengan nyawa dan sebagian tubuh naga banjir jahat sisik merah. Bagaimanapun juga, ia dapat mengekstrak kekayaan yang luar biasa jumlahnya, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, dari tubuhnya. Dia langsung mengangguk dan berkata, tentu saja benar. Kami, diam. Si Liusu cemas dan segera menghentikannya, berkata, Adik Ji, ini adalah rahasia Sekte Hasrat, bagaimana kamu bisa dengan mudah mengungkapkannya? Ji Ruyue dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia dalam masalah, si Liusu meninggalkannya. Sekarang ketika dia ingin menyelamatkan dirinya dengan sepotong informasi, dia dihentikan. Apakah dia seharusnya ditikam sampai mati? Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, aku menemukan rumah gua ini. Aku bisa memberi tahu siapapun yang aku mau. Bahkan jika Master Sekte ada di sini, dia tidak bisa mengatakan apapun kepadaku. Lagi pula, dia tidak dihargai di Sekte Keinginan. Jika petinggi Sekte tidak senang, hal itu tidak akan banyak menyakitinya. Menyelamatkan hidupnya dan mendapatkan bagian dari tubuh naga banjir jahat sisik merah adalah hal yang benar-benar dapat ia pahami. Jadi, dia berbicara tanpa rasa khawatir, ketika aku melewati tebing, aku tidak sengaja melihat cahaya harta karun berkedip di dasar tebing. Selain itu, ada rantai tersembunyi yang berkarat di tebing itu. Saya memanjat turun sepanjang rantai dan melihat sebuah gua di dasar tebing. Di pintu masuk gua itu ada sebuah prasasti batu yang pecah dan bersinar, dengan tulisan, Naschen Soul Cave Mansion, dilarang masuk, terukir di atasnya. Demi keselamatan, aku tidak berani masuk. Aku hanya memberi tahu kakak senior Sie tentang hal itu. Jiang Fan mengamati ekspresi Ji Ruyue dengan saksama, menganalisis keraguan dalam kata-katanya. Dia mendapati bahwa Ji Ruyue tampaknya tidak berbohong, dan kata-katanya tidak mengandung cacat. Dia mempercayainya setengah jalan. Kamu lanjutkan saja dan bagi tubuh naga banjir jahat sisik merah terlebih dahulu. Bawa aku ke tebing itu. Kalau aku memastikan kau tidak berbohong, kau bebas. Tentu saja, jika kamu berbohong, itu masalah lain. Wajah Ji Ruyue berseri-seri karena gembira. Dia segera berdiri, menepuk-nepuk debu di lututnya, dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun kata yang aku katakan salah. Setelah berbicara, dia dengan bersemangat berlari ke tubuh naga banjir jahat sisik merah. Dia mengeluarkan beberapa ikatan berukuran berbeda dan dengan bersemangat mulai memotong bagian-bagian yang berharga. Yi Lianxing dan dua wanita lainnya tidak keberatan. Pertama, Jiang Fan lah yang memburunya, jadi distribusinya tentu saja tergantung padanya. Kedua, naga banjir jahat bersisik merah itu sangat besar. Mereka bertiga tidak dapat membaginya, dan memiliki satu orang lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. Para pengikut Sekte Keinginan menyaksikan dengan rasa iri. Sebagai murid biasa, mereka hanya dapat menyimpan beberapa ratus batu kristal setiap tahun. Jika mereka lebih hemat, mereka hampir tidak dapat menabung 1000. Namun kini, Ji Ruyue, dengan menjual sepotong informasi, bisa mendapatkan puluhan ribu hingga ratusan ribu batu kristal. Dengan begitu banyak batu kristal, bahkan jika Ji Ruyue meninggalkan Sekte Keinginan, dia bisa menjalani kehidupan yang riang dan menikmati hidupnya. Tak seorang pun menyangka bahwa apa yang seharusnya menjadi nasib menyedihkan baginya ternyata merupakan berkah tersembunyi. Satu periode 2 jam kemudian, keempat wanita itu membawa beban berat, terengah-engah dan hampir tidak bisa berjalan. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tampaknya panen mereka lumayan banyak. Masih ada sebagian besar naga banjir jahat sisik merah yang tersisa. Meskipun hanya daging dan tulangnya yang tersisa, mereka merupakan harta karun yang dicari oleh para pedagang dan dapat menghasilkan lebih dari 10.000 batu kristal. Para pengikut Sekte Keinginan menatap mayat yang tersisa dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mereka menatap Jiang Fan dengan waspada, mata mereka memohon. Jiang Fan melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu, sisanya milikmu. Dia bisa saja membuangnya ke sungai.
Tetapi melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak bermanfaat seperti itu tidaklah perlu. Setelah rakyatnya memakan dagingnya, adalah adil untuk menyisakan sedikit sup untuk orang lain. Keempat murid sekte keinginan tampak terkejut dan dengan penuh rasa terima kasih menggenggam tangan mereka, berkata, "Terima kasih, saudara muda Jiang. Kapanpun kau datang ke sekte keinginan, aku pasti akan memperlakukanmu dengan hangat. Hari ini, kita berutang budi pada adik Jiang." Mereka berempat dengan gembira maju ke depan dan membagi tulang dan daging di hadapan mereka. Masing-masing dari mereka mendapat sekitar 2.000 batu kristal secara gratis. Meskipun tidak sebanyak milik Jiru Yue, bagi mereka itu tetap saja merupakan rejeki nomplok. Xie Liusu memandang mereka berempat dengan gembira, berterima kasih kepada Jiang Fan. Dia merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan. Sedikit amal membuat mereka lupa sekte mana yang mereka ikuti. Orang-orang bodoh yang tak punya nyali. Dia bertanya dengan wajah tegas, "Saudara muda Jiang, apakah kamu benar-benar ingin menjelajahi Naschen Soul Cave Mansion? Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Tempat kekuatan besar jiwa baru lahir bukanlah tempat yang bisa kita ganggu." Jiang Fan menjawab dengan makna yang dalam, "Kau tidak ingin aku masuk?" Hal ini membuat ekspresi Xie Liusu membeku, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Rombongan pun berkemas. Jiru Yue duduk di bawah perlindungan Jiang Fan, memimpin jalan menuju tebing. Xie Liusu menggertakkan giginya. Misinya telah gagal dan dia tidak punya tujuan, jadi dia mengikuti mereka. 2 hari kemudian, mereka melintasi gunung yang tertutup salju dan mencapai puncaknya. Jiru Yue bergegas ke tepi tebing, menunjuk ke bawah, dan berkata, "Di sini, di sini." Jiang Fan mengikutinya dari dekat. Dia menatap jurang tak berdasar. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar lalu menghilang. Apakah ini cahaya harta karun yang disebutkan Jiru Yue? Tampaknya kata-katanya sebagian besar benar. Jiang Fan tidak sabar untuk turun dan melihat sekeliling, lalu bertanya, "Di mana rantai yang kamu sebutkan?" Jiru Yue segera mencari. Mengandalkan ingatannya, dia meraba-raba tumpukan salju dan menemukan sebuah rantai. "Aku menemukannya." Tetapi saat dia meraih rantai itu, ekspresinya membeku. Jiang Fan menoleh dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya juga. Rantainya hanya satu segmen. Rantai panjang yang terhubung ke bagian bawah telah putus. Dilihat dari kerusakannya, nampaknya rantai tersebut telah berkarat dan putus akibat erosi alami. Jiru Yue panik, "Saat aku menggunakannya terakhir kali, itu tidak rusak." "Adik Jiang, aku tidak berbohong padamu." Dia menatap Jiang Fan dengan ketakutan. Takut dia salah paham terhadap niatnya. Xie Liusu diam-diam menghela nafas lega, ekspresinya rileks, dan berkata, "Saudara muda Jiang, tebing ini dalamnya ribuan kaki, bahkan burung pun tidak bisa terbang melewatinya. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa urun. Demi keselamatan, ayo kita pergi." Yi Lianxing, Qin Caihe, dan Chu Xingmeng semuanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Rantainya putus, jadi tidak mungkin turun. Siapa yang tahu? Jiang Fan mengeluarkan tabung bambu dan menyerahkannya kepada Yi Lianxing. Dia melirik Xie Liusu dan memberi perintah, "Kakak senior Yi, kalau ada gerakan nanti, tembakan bom asap ini di bawah tebing. Saya akan segera datang." "Hah?" Tanda tanya besar muncul di dahi Yi Lianxing. Sebelum dia bisa mengerti apa maksudnya, Jiang Fan melompat. Di tengah pupil mata Xie Liusu yang mengerut, teriakan ketiga wanita itu, dan seruan para pengikut sekte keinginan. Dia melompat dari tebing. Bab 268, Gadis di Dasar Tebing. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Itu melampaui harapan semua orang. Tidak seorang pun menyangka Jiang Fan akan melompat dari tebing. Yi Lianxing berteriak dan bergegas ke tepi tebing sambil berkata, "Adik Jiang." Qin Caihe dan Chu Xingmeng ketakutan, berdiri diam. Xie Liusu juga terkejut, bergegas ke tepi tebing untuk melihat ke bawah. Tapi siapa yang tahu? Pandangan ini membuatnya gemetar seluruh tubuhnya, dan dia berdiri di sana dengan kaget. "Ini, apa ini?" Yi Lianxing juga tercengang. Matanya terbuka lebar, menatap ke bawah tebing tanpa berkedip. Perbuatan mereka yang tak lazim itu membuat orang-orang yang sudah ketakutan menjadi penasaran dan khawatir, lalu mendekat.
Namun sekilas, semua orang yang hadir memiliki reaksi yang sama. Mereka semua tampak seperti melihat hantu. Qin Caihe menutupi bibir merahnya, hampir tidak mempercayai matanya. Adik Jiang terbang di sepanjang tebing. Chu Xingmeng mencubit lengannya dengan keras, berteriak kesakitan, lalu berkata dengan heran, "Aku tidak bermimpi." Kakak senior Jiang benar-benar terbang di sepanjang tebing. Para pengikut sekte keinginan melihat ke bawah dan semuanya terkesiap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa adik Jiang meluncur di sepanjang dinding tebing seolah berjalan di tanah datar? Akhirnya, setelah menarik napas panjang dan dalam, si Liusu berkata dengan suara gemetar. Ini teknik gerakan. Teknik gerakan dalam sukses besar. Seni legendaris memanjat tembok dan berjalan di atas atap. Bahkan Master 9 Sekte pun mungkin tidak bisa mencapai alam ini. Bukan hanya para pengikut Sekte Keinginan, bahkan Yi Lianxing dan yang lainnya pun tercengang. Jiang Fan juga tahu teknik gerakan. Dan teknik pergerakan tingkat atas, tingkat yang sangat tinggi. Mereka telah mengikuti Jiang Fan selama beberapa waktu, menyaksikan banyak metodenya. Mereka pikir mereka mengenalnya dengan baik. Sekarang mereka menyadari bahwa cara Jiang Fan sungguh tidak ada habisnya. Semua yang dia tunjukkan sungguh mengejutkan. Sialan, anak itu akan segera berhasil. Si Liusu tersadar, menepuk pahanya, dan mengeluh, "Jiru Yue. Ini adalah kesempatan bagi sekte hasrat kita, dan kau biarkan orang luar mengambilnya." Tunggu saja kemarahan Master Sekte. Mendengar dua kalimat pertama, Jiru Yue tidak peduli. Tapi mendengar kalimat terakhir, dia tampak curiga. Master Sekte, bagaimana dia bisa tahu tentang tempat ini? Pada titik ini, si Liusu berhenti bersembunyi. Dia berbicara terus terang, "Beberapa hari yang lalu, saya mengirim informasi Naschen Soul Cave Mansion ini kembali ke Sekte melalui Merpati Pos. Saya yakin ketua Sekte akan segera tiba." Apa? Alis Jiru Yue terangkat saat dia berteriak, Kau diam-diam mengambil semua pujian. Kami sepakat untuk melapor kepada Master Sekte bersama-sama setelah menyelesaikan tugas. Namun, kamu diam-diam mengirimkan informasi itu kembali sendirian." Jiru Yue sangat marah. Informasi penting seperti itu tentu saja merupakan suatu nilai tambah yang besar jika dibawa kembali ke sekte tersebut. Ketika mereka menemukan rumah gua itu, dia ingin mengirim pesan kepada sekte tersebut. Tetapi si Liusu menghentikannya, dengan mengatakan bahwa jasa yang begitu besar harus dilaporkan secara langsung agar mendapat pahala yang lebih besar. Siapa tahu, dia tidak menepati janjinya sama sekali. Dia membujuknya agar tidak mengirim pesan sambil diam-diam mengambil pujian untuk dirinya sendiri dan mengirim pesan kembali ke sekte tersebut. Itu benar-benar tidak tahu malu. Si Liusu menggaruk hidungnya dengan canggung, lalu berkata, batuk-batuk, "Saudari Junior Ji, mari kita pikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Master Sekte. Anda membocorkan informasi kepada pihak luar dan membiarkan mereka maju. Master Sekte tidak akan memaafkanmu dengan mudah." Kemarahan Jiru Yue mereda di tengah jalan, dan kepanikan mulai melanda. Jika Master Sekte datang, dia pasti akan menderita. Tiba-tiba, dia menatap rantai yang putus di tanah, menunjukkan kecurigaan. Apakah ada kemungkinan Master Sekte sudah turun dari tebing? Dan rantai ini, mungkin dia tidak sengaja merusaknya. Lagi pula, tidak apa-apa terakhir kali aku menggunakannya. Wajah si Liusu berubah. Jantungnya berdebar kencang. Kemudian dia menegur dengan tegas, "Diam. Apakah kamu sedang mengutuk Master Sekte kami?" Dia pasti masih dalam perjalanan. Jiru Yue juga menyadari kesalahannya dan memukul mulutnya. "Itu salahku. Putusnya rantai ini jelas disebabkan oleh kekuatan yang berlebihan. Kalau memang Master Sekte Keinginan yang menyebabkan hal ini, dia pasti terjatuh di tengah jalan. Jurang ini tak berdasar." Meskipun Master Sekte Keinginan berada di tahap akhir pembentukan inti, jatuh dari ketinggian seperti itu akan langsung membunuhnya, bukan? Memikirkan hal ini, Jiru Yue menggigil. Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia hanya bisa berharap segalanya akan terjadi seperti yang dikatakan si Liusu. Sang Master Sekte masih dalam perjalanan. Berbicara tentang Jiang Fan.
Dengan kekuatan spiritual melingkari kakinya, mengikuti permukaan tebing, dia turun dengan mulus. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya mencapai dasar tebing. Benar-benar tinggi. Jiang Fan menggoyangkan pergelangan kakinya yang sedikit sakit karena berjalan dan bergumam. Lalu dia melihat sekelilingnya. Dia mendapati sekelilingnya gelap gulita. Tebing ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ia tidak pernah melihat sinar matahari sepanjang tahun. Walaupun saat itu tengah hari, tidak ada cahaya yang dapat menembus ke bawah. Karena tidak ada pilihan lain, ia menyalakan obor untuk menerangi bagian bawah. Di bawah cahaya api, dia menemukan serpihan rantai berserakan di tanah. Terlihat jelas betapa tingginya tebing itu dengan rantai besi yang hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Jiang Fan melihat sebuah prasasti batu yang memancarkan cahaya redup. Persis seperti yang dijelaskan Jiru Yue. Dan di samping prasasti itu ada mulut gua yang gelap. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah Naschen Soul Cave Mansion. Dia bergegas maju. Namun baru 2 langkah melangkah, ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung. Awalnya dia mengira itu adalah batu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun tak lama kemudian, Jiang Fan menyadari ada sesuatu yang salah. Bahkan melalui sepatu botnya, ia dapat merasakan kelembutannya. Dia cepat-cepat mengangkat obor dan melihat ke bawah kakinya, lalu terkejut. Di sana, terlilit rantai setebal pergelangan tangan seseorang, ada seseorang. Semakin dekat, dia melihat seorang gadis berbaju merah. Tampak berusia sekitar 18 tahun, kulitnya cerah dan halus. Fitur wajahnya halus dan tegas, berpadu dengan wajah oval klasik, membuatnya tampak memukau. Sosoknya anggun dan menawan, dengan lekuk tubuh yang elegan. Dia adalah seorang gadis muda yang cantik. Namun, kondisinya cukup buruk. Dengan banyaknya retakan, bibirnya dipenuhi bercak darah kering. Dan tubuhnya ditutupi lapisan salju tipis. Jelas, dia telah berbaring di sini selama beberapa waktu. Mungkinkah dia terjatuh saat rantainya putus saat turun? Jiang Fan menganalisis, tapi bagaimana dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa di sini? Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan menyentuh lehernya untuk memeriksa denyut nadinya. Dia tampak terkejut, apakah hidupnya terlalu ulet? Dia masih hidup, meskipun denyut nadinya sangat lemah. Pecahan rantai di mana-mana menunjukkan gadis itu terjatuh di tengah jalan. Jatuh dari ketinggian seperti itu, sungguh menakjubkan dia tidak mati. Itu benar-benar keberuntungan. Setelah beberapa keraguan, Jiang Fan melepaskan rantai berat yang menutupinya, membawanya ke sudut kering tanpa salju. Dia membuat api untuk menghangatkannya. Lalu, dengan agak enggan, ia mengeluarkan pil revitalisasi. Aku sendiri bahkan belum pernah menggunakannya, anggaplah dirimu beruntung. Jiang Fan memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Pil revitalisasi itu memang berharga. Namun sebagai pewaris sang dokter abadi, dia tidak tega melihat seseorang mati di depannya. Dia memutuskan untuk meminta sejumlah kompensasi darinya setelahnya. Pil revitalisasi memiliki efek ajaib. Setelah 2 jam, denyut nadinya menjadi lebih kuat, dan tulang-tulangnya yang patah hampir sembuh. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Sebaliknya, ekspresinya berubah menjadi sedih. Jiang Fan segera menyadari masalahnya, mungkinkah dia memiliki luka tersembunyi. Melihat gadis yang berpakaian rapi itu, Jiang Fan menggaruk kepalanya. Dia harus menanggalkan pakaiannya untuk menemukan di mana luka tersembunyi itu berada. Namun melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran hukum. Ah, hidup adalah yang utama, nona muda, maafkan aku. Jiang Fan tanpa ragu-ragu, membuka kancing kerahnya. Namun setelah membuka 2 kancing, tampaklah tulang belikatnya yang seputih salju. Gadis itu tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan Jiang Fan, sambil bergumam, tidak, jangan. Bab 269 Kebangkitan. Tampaknya dia memiliki kesadaran pada saat ini. Dia tahu Jiang Fan sedang menanggalkan pakaiannya. Akan tetapi, dia masih pingsan dan tidak dapat bangun. Jiang Fan menepis tangannya dengan tidak sabar dan berkata, apakah menurutmu aku ingin melakukan ini? Diam. Kemudian dia melanjutkan dengan menanggalkan gaunnya. Meskipun dia terus menolak secara naluriah. Tangannya tidak memiliki kekuatan sama sekali.
Pada akhirnya, Jiang Fan menanggalkan pakaiannya dan memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?